Halo, Alensi Family. Dalam video kali ini kita akan merilis ular reticulatus liar yang hasil dari rescue di perumahan dan juga beberapa ular. Kita kan sip. Oke teman-teman, pagi ini Abah sama Satwanesia dan sama Aliansi Reptil kita akan rilis beberapa jenis ular ya. Ya. Jadi ular ini ular hasil penangkapan, ada warga yang minta tolong ular masuk ke pemukiman warga. Ini ada teman dari Satwanesia nih, apa yang mau dilepasin Mas Bro? Ini ada retik sekitar hampir 4 meter. Retik hampir 4 meter. Ya. Wow. Retik atau sanca kembang, Sanca kembang ya. atau sanca batik ya, orang Jawa bilangnya. Oke. Ini dapat dari perumahan di Surabaya. Jadi untungnya sama satpamnya itu ditangkap tapi nggak dibunuh. Tapi ditangkap terus mereka hubungi kita. Oh, ditangkap terus mereka hubungi Satwanesia. Nah, ini retiknya nih gede. Wah, berat ya. Ini nggak kita buka dari karung karena liar, jadi pasti strike ya. Iya. Jadi kita memang sengaja nggak lepas dari karung, tapi nanti kita akan dokumentasikan proses pelepasannya. Kalau dari Aliansi Reptil nih, apa yang dibawa nih Mas? Ada ular pelangi. Ada ular pelangi ya. Ular pelangi itu seperti apa sih Mas? Ular itu hitam mengkilat. Kalau punya cahaya ada kayak warna-warna pelangi gitu. Oh, sisiknya jadi Iya, seperti sisiknya. pelangi. Oh, karena itu disebut ular pelangi. Iya. Nah. Ada contohnya nggak Mas? Kayak gimana ularnya? Ada. Nah, ular pelangi ini juga ya. Kalau untuk orang awam biasanya diidentikan dengan kobra karena warnanya hitam. Warnanya hampir sama dengan ular kobra ya. Iya. Maka dari itu sering disebut seperti ular kobra dan sering dibunuh ya. Iya, berarti sering ya. dibunuh Sering dengan dibunuh. sia-sia padahal Wih, ini yang namanya ular pelangi. Jadi ini jenis ular yang tidak berbisa ya. tidak berbisa. Tidak berbisa. Ini Mas Aliansi Reptil dapat dari mana nih Mas? Dari rumah tetangga. Rumah tetangga ya. Iya. Di Oke. sekitar rumah masih sering sih kemasukan ular, biawak juga. Iya. Ini ya. Jadi ular pelangi. Ular pelangi ini warnanya hitam legam. Ini seperti ular kobra. Jadi rawan untuk dibunuh dan dipikir semua orang, kalau orang awam kan seperti ular berbisa ya. Iya. Apalagi semua orang berpikir bahwa ular itu berbisa, padahal tidak semua ular itu berbisa ya. Iya, benar. Seperti ini contohnya ular pelangi ini. Dan karakternya meskipun liar tapi enggak ini ya. Ini jinak. Dia dari awal emang jinak alam kalau orang bilang ya. Oh. Cuman dia kalau stres dia keluarin bau kayak bau Bau bawang putih. bawang. Oh, Bau itu bawang. bentuk perlindungan Bentuk dirinya perlindungan ya. dirinya. Bentuk perlindungan Ini dirinya. udah bau. Ya. Udah bau. Jadi ular pelangi ini meskipun liar tapi bagus ya karakternya ya. Karakternya kalem, terus gak gigit kita. Wah, ini keren juga nih. Tapi ya mereka lebih pantas untuk kita rilis di alam saja daripada kita pelihara. Karena tempatnya emang lebih cocok di alam. Oke, ini memang lokasinya di sini ya. Jadi kita milih yang memang lokasinya jauh dari pemukiman dan juga di sini masih banyak tumbuhan ya, masih banyak katak, masih banyak cicak, kadal, lalu juga ada untuk retik ini masih ada musang di sini, masih ada garangan ya kalau Ya. orang Jawa sebut. Monyet-monyet, tikus-tikus hutan. Monyet, tikus hutan ya kita lepaskan di lokasi yang memang masih banyak mangsa alaminya. Oke, jadi ular yang Abah bawa ini itu dari anak-anak ya. Jadi anak-anak gak ngerti ini ular apa, masuk ke halaman. Sebenarnya ini bahaya ya kalau anak-anak. Jadi jangan ditiru. Ini adalah ular banyak yang masih ditemukan di pemukiman warga. Nah, bentuknya sama seperti ular pucuk. Karena dia tinggalnya di pohon-pohon dan di semak belukar. Tapi ini namanya ular tali picis. Nah, kan bentuknya seperti tali. Ular ini tidak berbahaya bagi manusia, tapi konon kabarnya ular ini juga berbahaya bagi ular yang lain yang coba memangsa dia. Kalau tergigit ular ini, ada beberapa referensi yang menyebutkan ini berbahaya bagi ular yang lain, tapi tidak berbahaya bagi manusia. Nah, ini yang akan kami lepaskan nih. Tapi meskipun nggak berbahaya, kita tahu pun nggak berbahaya karena jenis ular ini banyak sekali, Bah ya. Iya, ini Dan masih banyak yang mirip-mirip.
Nah, siapa tahu ya kalau misal kalian ketemu ular, mending nggak usah ditangkap lah. Oke, Kalau benar. apalagi kita nggak tahu ya jenis Betul. pastinya itu jenis apa. Betul. Karena ular nggak bisa dilihat dia berbisa atau enggak dari ciri fisik. Betul. Kecuali kita benar-benar hafal ular tersebut. Iya, betul sekali. Jadi ini ya, ini anak-anak yang ngasih ke Abah ya. Jadi ada, kalau nggak salah ada 2 atau 3 ekor gitu. Katanya, Mas, ini ada ular yang masuk ke rumah panjang. Loh, kok langsung dipegang gitu. Wah, jadi Abah sekalian ingetin kalau lain kali ada ular, jangan langsung dipegang pakai tangan kosong ya. Kecuali tahu jenis ularnya. Kalau sudah tahu jenis ularnya dan itu tidak berbisa, it's okay gitu ya. Tapi kalau itu ularnya berbisa atau orang awam pada umumnya pegang pakai tongkat saja, pakai kayu atau pakai hook seperti ini, ada pengaitnya. Nah, ini cara mengambilnya seperti ini. Nah, ini namanya hook. Kalau nggak ada seperti ini ya bisa pakai sapu, bisa pakai tongkat, bisa pakai kayu dan lain sebagainya. Nah, selain ini ada juga dari aliansi reptil ini bawa apa lagi nih, Mas? Ini bawa ular koros. Ular koros. Iya. Ular koros tuh kayak gimana sih, Mas? Ular kayu itu ya? Ya, banyak orang bilang orang ular kayu. Nah, ini salah satunya. Woi. Ini jenis ular tidak berbisa. Itu tidak berbisa ya, Mas ya? Tidak berbisa. Tidak berbisa ya? Iya. Wih, keren ya. Ini ular sahabat petani. Ular sahabat petani. Ini di Iya. sawah memangsa tikus dan juga burung. Yang merugikan petani. Oke. Iya. Tapi sayang kalau ketemu orang awam langsung mati. Pasti dibunuh ya. Pasti dibunuh. Bentuknya kalau sekilas di bawah pasti mirip kobra ini. Mirip kobra. Iya. Oke. Jadi ular ini adalah ular sahabat petani. Iya. Dibilang sahabat petani kenapa, Mas? Karena memangsa tikus, Mas. Tikus dan juga burung di sawah. Oke. Jadi sebagai pengontrol hama tikus dan hama burung. Burung ya. Di Kontrol sawah. hama tikus dan burung Hama yang ada burung. di sawah. Oke. Jadi kalau misal kalian tinggal di desa, ketemu ular apapun jangan dibunuh. Jangan Karena dibunuh ya. ular punya punya manfaat. di ekosistem sawah. Iya, betul. Oke. Jadi itu beberapa jenis ular yang kita bawa dan akan kita rilis. Kita ikutin terus ya. Oke, kita akan siap-siap untuk rilis. Jangan lupa subscribe channelnya Satwanesia. Satwanesia, lalu Aliansi reptil Aliansi Reptil dan dan Abah Abah Prima. Prima. Oke, bye. Bye. Kita rilis ular telepicis atau dendrolapis. Nah, udah hilang. Dadah. Sekarang giliran merilis ular koros. Langsung hilang. Dadah. Ini aja deh. Dadah. Ini ular yang terakhir ya, ular retik. Jadi satu-satunya ular yang paling besar. Kita harus hati-hati ya, karena gigitannya meskipun tidak berbisa, itu bisa bikin kita sobek kulit ya. Jadi kita harus hati-hati, keluarkannya pun juga harus hati-hati. Nah, ini aliansi reptil menggunakan alat bantu ya, namanya hook, biar tetap aman. Dikeluarkan dari karungnya. Nah, itu kepalanya udah kelihatan tuh. Tuh kan, besar sekali kan. Oh.
ukurannya nih. Nah, Alinsi family itulah ular yang kita rilis terakhir, ular reticulatus piton. Panjang kurang lebih 3,5 sampai 4 meter. Kelihatan kan? Dia udah langsung lari ke hutan. Di hutan ini masih banyak monyet, musang juga ada, burung apalagi banyak. Jadi dia pasti nggak akan kekurangan makanan. Alinsi family, itulah tadi video kita kali ini merilis 4 jenis ular di hutan nih loh, dan bener-bener rilis ya loh, kosong nih, kosong. Alinsi reptil berterima kasih kepada YouTuber kita Satwanesia. Dan juga ini satu lagi teman Abah Prima. Jangan lupa ya subscribe channel mereka berdua. Subscribe lah, nanti deskripsi ada di bawah semuanya, linknya Satwanesia dan juga Abah Prima. Alinsi family, saya Alinsi reptil. Cak. Wih, semangat.